Saya yakin untuk teman-teman penghobi koi di rumah sudah sangat familiar dengan benda kristal yang satu ini. Nah, makanya kita akan bahas seputar terkait dengan garam ikan. Nah, salah satu fungsi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah penggunaan garam ikan koi ini pada saat musim hujan datang. Nah, biasanya kita melakukan treatment garam ketika musim hujan datang, khususnya untuk teman-teman penghobi di rumah yang kolam koinya itu kondisinya outdoor. Nah, biasanya beberapa teman penghobi menambahkan sejumlah garam ke kolamnya. Gunanya apa? Katanya untuk menekan stres ikan. Kemudian yang kedua, bisa membantu untuk menetralkan pH. Jadi ada beberapa artikel yang saya baca, jadi memang untuk garam seperti ini ataupun beberapa jenis garam itu memang ada yang bisa menaikkan nilai pH. Jadi kalau misalnya kan pada saat musim hujan kan pH di kolam kita itu biasanya cenderung drop atau bersifat asam. Nah, dengan pemberian garam di artikel tersebut mengatakan bisa menaikkan nilai pH-nya, jadi menuju ke netral. Nah, untuk membuktikan itu kita langsung coba aja menggunakan test kit biasa, API test kit, untuk mengetahui apa benar garam itu bisa membantu menetralkan nilai pH atau membuat yang tadinya itu sifatnya asam bisa sedikit menuju ke arah ke basa atau netral gitu. Di tangan saya ini sekarang sudah ada dua wadah untuk test kit pH. Ini udah saya isi air sebanyak 5 ml masing-masing. Ini kita buka dulu salah satu kemasan garam ikannya. Nah, ini ada garam ikan dari Kuria. Jadi per satu kemasannya ini isinya 500 gram, tapi ada bonusnya lagi 100 gram. Sekarang kita akan isi salah satu wadah yang kita udah kasih karet nih, kita karetin nih. Nah, jadi yang kita karetin ini kita kasih garam. Nah, udah nggak usah terlalu banyak. Kita tutup. Terus kita larutkan ya. Nah, sekarang berarti yang posisi yang kita udah kasih garam itu sebelah kanan, kemudian yang kita nggak kasih garam itu sebelah kiri. Nah, sekarang kita kasih 3 tetes masing-masing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kita lihat reaksinya ya. Ini kita lihat dulu ya, kalau kita kasih dasar putih seperti ini tuh. Untuk yang kita kasih karet, itu dia warnanya lebih pekat dibandingkan yang nggak kita kasih karet. Berarti yang kita kasih garam itu warnanya lebih pekat. Nah, kita lihat kalau kita cocokkan di indikator pH-nya, teman-teman bisa lihat lah ya. Nah, di sini tuh. Kita cek yang nggak kita kasih garam ya. Itu pH-nya cenderung di 6,6. Terus yang kita kasih garam cenderung di 6,8 atau udah menuju ke 7 malah deh pH-nya. Nah, berarti benar ya teorinya bahwa pemberian garam untuk di kolam yang sifatnya asam atau pH-nya rendah atau pH-nya drop itu bisa membantu untuk menaikkan pH-nya menuju ke netral. Jadi ini memang cocok untuk kita gunakan sebagai treatment apabila kondisi di kolam kita itu outdoor ataupun sumber airnya itu habis terkena hujan, kita bisa gunakan treatment garam seperti ini. Treatment garam itu sangat membantu banget pada saat ikan baru datang, terus kita treatment, kita karantina entah itu di wadah tertentu, entah itu di akuarium ataupun di vat. Karena yang pertama, garam itu bisa mengurangi nitrit. Jadi kan pada saat ikan masuk kan, itu biasanya mengeluarkan lendir lah, mengeluarkan feses lah, atau mengeluarkan urin lah segala macam. Nah, itu yang akan jadinya amoniak kemudian menjadi nitrit. Nah, sementara rata-rata di bak karantina ataupun di wadah karantina kita itu biasanya tidak memiliki sistem filtrasi yang kompleks seperti di kolam utama. Nah, berarti kan kalau misalnya seperti itu tidak ada yang membantu untuk mengolah si amoniak ataupun nitrit tersebut. Nah, jadi
garam ini sangat membantu mengurangi nitrit, ya minimal bisa mengurangi nitritnya lah. Nah, tapi apakah itu benar? Nah, kita tes lagi menggunakan test kit. Nah, ini udah saya isi masing-masing 5 ml di setiap wadah seperti biasa. Ini ada yang satu udah ada karetnya, yang satu enggak. Yang ada karetnya nanti saya akan isi garam. Ini airnya menggunakan air yang ada di kolam. Mudah-mudahan ada nitritnya ya. Paling enggak adalah beberapa 0, sekian biar kita bisa buat ataupun jadiin sampel ya. Nah, ini kita langsung kasih garam. Nah, ini yang pakai karet yang udah kita kasih garam, yang satunya enggak kita kasih garam. Kasih 5 tetes masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tutup. Ya, tumpah. Kita tutup. Oke guys, ini kita udah nunggu 5 menit. Apa boleh buat, apa mau dikata ya guys ya. Ini memang karena nitrit di kolam saya ini 0, jadi aduh agak susah sih untuk membuktikan bahwa garam itu bisa membantu untuk mengurangi tingkat nitrit tertentu atau konsentrasi nitrit tertentu. Ya, ini karena dua-duanya hasilnya 0 jadinya guys ya. Ya, tapi intinya gitulah ya. Jadi ini juga saya baca di beberapa artikel, baik itu artikel yang ada di Indonesia, juga artikel-artikel terkait dengan koi yang ada di Jepang. Itu juga narasinya bahwa garam itu bisa membantu untuk mengurangi jumlah nitrit di air kolam kita. Kemudian selain itu juga garam bisa berfungsi untuk membunuh beberapa bakteri, parasit, ataupun juga jamur segala macam. Jadi sangat bagus untuk pengobatan ikan koi kita. Tapi pernah juga saya baca jurnal Koi Health ya kalau nggak salah ya. Intinya saya lupa artikel apa gitu guys. Intinya gini, di situ mengatakan bahwa jadi sekarang itu katanya beberapa jenis bakteri ataupun parasit itu sudah cukup resisten dengan penggunaan garam. Tapi masih ada beberapa jenis bakteri ataupun parasit ataupun jamur yang kita bisa basmi dengan menggunakan garam. Nah, tapi walaupun misalnya seperti itu, sebagian besar masih resisten, tapi paling enggak salah satu fungsi yang paling kita butuhkan di garam ikan ini pada saat proses penyembuhan ikan ataupun recovery ikan itu adalah dia bisa membantu proses osmoregulasi dari ikan koi kita di rumah. Nah, apa itu osmoregulasi? Jadi osmoregulasi itu adalah sistem yang ada di tubuh ikan koi untuk membantu untuk menyeimbangkan cairan yang ada dalam tubuh mereka. Nah, jadi ikan koi ataupun ikan air tawar kan itu pada umumnya tingkat kadar garam yang ada di dalam tubuhnya itu rata-rata tinggi ya guys ya. Kalau nggak salah, di kanal YouTube Om Keko mengatakan bahwa nilainya itu sampai 9 PTT tingkat kadar garam atau tingkat salinitas di dalam tubuh ikan koi itu angkanya itu di angka 9 guys ya. Jadi karena kadar garam yang ada dalam tubuh ikan koi itu lebih tinggi dibandingkan air yang ada di sekitarnya, makanya air akan cenderung masuk ke dalam tubuh ikan koi. Nah, karena air terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan koi, akhirnya ikan koi akan berusaha tuh mengeluarkan cairan-cairan tersebut yang berlebihan dengan cara entah itu melalui urin lah, atau melalui sekresi, ataupun dengan cara proses dari tubuh ikan koi itu sendiri. Nah, proses itulah yang disebut osmoregulasi. Nah, pada saat ikan koi kita sakit ataupun lagi drop kondisinya, itu kan si fungsi tubuhnya itu kan menurun tuh guys. Nah, dengan cara pemberian garam ini bisa membantu untuk meringankan proses osmoregulasi tersebut. Jadi air nggak terlalu begitu kencang masuk ke dalam tubuhnya dengan cara kita menaikkan kadar garamnya gitu guys. Ya, jadi kan awalnya kan itu 9 PTT itu.
di dalam tubuh ikan koi. Nah, kalau misalnya kadar garamnya kita bisa naikkan, misalnya di 3 ppt, berarti selisihnya sisa 6 ppt gitu kan. Jadi ya itu cukup membantulah ikan koi nggak terlalu bekerja keras tubuhnya untuk proses osmoregulasi tersebut. Nah, makanya garam ikan ini sangat berfungsi untuk membantu proses recovery ikan. Ataupun juga pada saat ikan lagi drop ataupun flashing di kolam kita. Gitu guys. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan cara penggunaan garam ikan koi. Nah, untuk penggunaan garam ikan koi, banyak sih ya pendapat-pendapat. Tapi ini tidak ada yang benar-benar kita bisa bilang ini benar, ini salah, tergantung teman-teman mau ataupun mau percaya yang mana, atau mana yang lebih masuk ke logika teman-teman di rumah aja. Jadi ada yang menganggap bahwa untuk treatment biasanya kita menggunakan 3 ppt, dan untuk pengobatan kita bisa menggunakan 5-6 ppt. Nah, teman-teman terserah mau 3 ppt untuk treatment atau mau langsung 5 ppt atau 6 ppt, terserah bebas. Tapi kalau saya sih lebih masuk di logika saya, kita ambil yang amannya dulu aja kali ya untuk 3 ppt. Kemudian kalau misalnya memang dibutuhkan untuk menaikkan kadar garamnya, ya baru deh kita, misalnya parah banget nih misalnya ikannya sakitnya, nah baru kita naikkan ke 5 ataupun 6 ppt. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nanya apa itu ppt, ppt itu adalah part per thousand. Maksudnya itu adalah per 1000 bagian. Jadi 1 bagian per 1000 bagian. Maksudnya apabila kita ingin memberikan treatment garam 1 ppt untuk kolam koi kita di rumah, anggaplah wadah kolam koi atau anggaplah di wadahnya itu memiliki tonase itu 1000 liter. Nah, berarti yang kita berikan garam itu adalah 1 kilogram. Nah, itu berarti 1 ppt. Kalau misalnya teman-teman di rumah ingin menaikkan 3 ppt, berarti tinggal tambahkan aja menjadi 3 kg. Jadi 1 ton untuk 3 kg itu berarti 3 ppt. Dan seterusnya. Kalau misalnya 5 ataupun 6, ya udah tinggal tambahkan aja menjadi 5 kg untuk 1 ton, berarti 5 ppt ataupun 6 ppt. Kalau misalnya kolam teman-teman di rumah, let's say misalnya 10 ton, ya udah tinggal kali 10 aja gitu. Sekarang untuk pemilihan garam. Nah, teman-teman di rumah biasanya ada yang menggunakan garam ikan yang halus seperti ini. Ini udahlah, lihat gambarnya di sini. Ini yang halus, ini garamnya halus. Oke. Ada juga yang biasanya menggunakan yang garam itu kasar. Nah, teman-teman sebenarnya itu preference saja ya teman-teman ya. Karena tergantung alasan teman-teman menggunakan garam tersebut. Karena saya lihat di komentar-komentar para senior, ada yang menggunakan garam halus karena katanya dengan alasan cepat larut ke air, jadi bisa langsung ada impact-nya terhadap air di kolam mereka. Ada juga yang menggunakan garam kasar karena katanya biar si garamnya tersebut dia larutnya perlahan sehingga perubahan parameter air itu nggak langsung, katanya nggak drastis. Itu alasannya. Jadi teman-teman mau percaya yang mana boleh aja. Itu tergantung preference teman-teman di rumah. Kemudian kalau ada yang lagi nanya, Bang, kalau misalnya garam beriodium bisa nggak digunakan di kolam kita ataupun garam dapur lah gitu, bisa nggak digunakan di kolam untuk ikan koi kita di rumah? Nah, kalau saya sendiri pribadi, saya belum ada saya belum pernah baca artikelnya ya yang benar-benar menekankan bahwa itu beracun ataupun ini nggak boleh ataupun itu sangat tidak diperbolehkan segala macam. Cuman menurut saya ya kita hindari aja guys ya, karena kita tahu sendiri bahwa garam dapur ataupun garam yang memiliki kandungan yodium atau beriodium itu, kita nggak tahu tuh beriodium bagus nggak untuk ikan, apakah dia bisa bertahan nggak dengan misalnya apabila ada penambahan zat-zat tersebut. Nah, kita nggak tahu. Apalagi garam dapur kan selain yodium mungkin ada zat-zat yang lain ya. Dan juga menurut saya, ya ngapain juga kita pakai garam dapur, kan harganya lebih mahal daripada
harga garam ikan koi. Harga ikan koi kan paling berapa kan per kilogramnya, dibandingkan garam dapur kan harganya mahal. Bisa diomelin istri tuh guys. Nah itu dia, kalau saya sih ya udah hindarin aja, karena nggak ada manfaatnya juga kalau kita paksakan menggunakan garam dapur untuk treatment di kolam koi kita. Nah sekarang kita akan bahas terkait dengan hal yang perlu kita garis bawahi pada saat treatment pemberian garam, karena menurut saya ini penting. Dan ada beberapa kejadian yang pernah saya baca di kolom komentar penghobi senior, bahwa hati-hati pada saat treatment pemberian garam. Jadi pastikan teman-teman itu menggunakan tes semacam salt test gitu, ataupun tes garam gitu, untuk mengetahui tingkat salinitas suatu kadar garam yang ada di kolam kita. Karena kenapa guys? Biasanya kan kita selalu patokan bahwa penambahannya itu 3 ppt gitu-gitu, 6 ppt segala macam setiap hari, karena ikan koi kita di rumah lagi drop, atau misalnya mungkin lagi kondisi hujan, jadi kita hampir tiap hari menambahkan sekian kilogram tanpa mengecek berapa tingkat kadar garam yang ada di kolam kita. Kita ketahui bahwa garam itu sifatnya tidak bisa menguap. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat konsentrasi garam, ya udah ganti air. Nah sementara kalau misalnya kita biasanya treatment seperti itu, kita tinggal menambahkan, terus ngambil patokan dari rumus, misalnya 3 ppt dengan penambahan berarti 3 kg untuk 1 ton. Nah ini kan yang kita kurangi kan nggak semuanya kan, berarti masih ada kandungan garam yang ada di kolam tersebut. Nah bisa jadi kalau kita tambahkan, konsentrasi ataupun tingkat kadar garamnya itu bisa melonjak. Nah khawatirnya kalau misalnya melebihi batas, wah itu bisa berakibat beracun, itu bisa jadi toksik gitu untuk ikan koi kita di kolam ya guys ya. Bisa ya buruk-buruknya bisa mengakibatkan kematian di kolam kita guys. Nah itu saran saya, lebih hati-hati aja pada saat treatment penggunaan garam. Mungkin itu aja dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam koi untuk persahabatan. Semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye-bye.